Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya? Saya harapkan semuanya sehat selalu. Dan yang terpenting adalah tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah anak-anak, sekarang saya akan menerangkan tentang pembelajaran TIK kelas 5. Pembelajaran TIK kelas 5 untuk hari ini, untuk kali ini, kompetensi dasar yang akan diajarkan adalah mengenal perangkat lunak pengolah angka. Kemudian yang kedua adalah mengenal bagian-bagian dan fungsi perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka atau yang biasa disebut dengan spreadsheet. Apakah spreadsheet itu? Nah, pengenalan program yang digunakan untuk mengolah angka yang berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi, pengolahan data tabel, pembuatan grafik, serta manajemen data. Itulah yang disebut dengan program perangkat lunak spreadsheet atau perangkat lunak pengolah angka. Nah, di sekarang untuk program pengolah angka itu banyak macamnya. Ya, ada yang namanya Microsoft Excel, ada yang namanya Open Office Calc, ada yang namanya Lotus dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak yang sering dipakai di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah ataupun diajarkan di perkantoran itu, ataupun yang dilakukan di perkantoran atau di tempat lain, itu biasanya adalah Microsoft Excel. Ya, program pengolah angka yang sering digunakan di Indonesia adalah Microsoft Excel. Karena di Indonesia mayoritas para pengguna komputer, para pengguna laptop dan lain sebagainya itu menggunakan program operating system yang disebut dengan Windows. Ya, operating system itu apa sih? Operating system itu adalah program yang dipakai untuk menjalankan komputer. Ya, program dasar untuk menjalankan komputer itu disebut dengan operating system. Nah, operating system itu sendiri banyak macamnya. Salah satu contoh yang terkenal adalah Android. Nah, cuman kalau Android itu terkenalnya di HP atau di gadget kalian ya. Nah, sedangkan yang terkenal di laptop terutama di Indonesia itu adalah Windows. Apakah ada yang lain? Banyak, ada di antaranya yaitu Macintosh ya, kemudian ada lagi Oracle dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tidak berbayar, ada juga yang open source namanya yang tidak berbayar, yang namanya Linux dan lain sebagainya. Nah, tapi kita di Indonesia kita banyak menggunakan Microsoft Windows ya. Windows itu di dalam Microsoft Windows itu kalau kalian kelas 4 kemarin itu sudah diajari beberapa program yang ada hubungannya dengan Microsoft Windows. Salah satunya adalah program yang biasanya disebut Microsoft Office. Microsoft Office itu apa anak-anak? Microsoft Office itu seperti namanya, Office itu kan kantor. Jadi Microsoft Office itu adalah Microsoft yang biasa dipakai atau perangkat lunak atau aplikasi yang biasa dipakai di kantor. Nah, apa saja kalau kelas 4 kalian kemarin belajar tentang Microsoft Word. Kemudian kelas 5 ini kalian diajarkan Microsoft Excel atau pengolah angka. Kemudian juga nanti kalau ada kesempatan nanti kalian juga akan saya ajarkan tentang Microsoft PowerPoint. Nah, ketiga aplikasi produk dari Microsoft inilah yang biasa dipakai di kantor-kantor. Microsoft Word untuk mengetik, Microsoft Excel untuk mengolah angka, dan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi. Karena itulah Microsoft Office disebut dengan Microsoft Office. Ketiganya tersebut disebut Microsoft Office karena biasa dipakai di kantor. Nah, berikut
Berikutnya anak-anak, yaitu bagaimana cara kita membuka Microsoft Excel dan bagian-bagiannya apa yang harus kita kenal. Cara membuka Microsoft Excel ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui tombol Start. Ya, mudah sekali cari tombol Start. Ini khusus untuk Windows 2000, untuk program Microsoft Excel 2010. Ya, Windowsnya biasanya Windows 8 atau Windows 7. Itu menggunakan tombol Start, kemudian klik Start, kemudian klik All Program, dan selanjutnya klik Microsoft Office, kemudian cari yang disebut dengan Microsoft Excel. Nah, kemudian kalau melalui Run juga bisa ya. Tombol di bawah ada tulisannya Run. Itu pertama yaitu kita klik tombol Start, kemudian ketikkan Run, kemudian ketikkan Excel. Berikutnya anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari bagaimana kita menggunakan Microsoft Office. Bagaimana kita membuka Microsoft Excel. Nah, ini coba kalian lihat ya, di sini ada tampilan dari desktop. Nah, kemudian di sebelah bagian bawah itu ada tulisan Type here to search. Itu adalah tempat kita mencari program. Diklik di situ, kemudian programnya kita tulis ya, kita ingin mencari Excel. Ini khusus digunakan di Windows 2010 ya, supaya kita mudah mencarinya. Excel. Nah, itu akan tampil X hijau, kemudian diklik 2 kali. Itu adalah ikon Excel. Nah, klik 2 kali, kemudian kita tunggu proses loadingnya ya. Nah, itu adalah cara yang cepat apabila kita buka Excel di program Windows 2010. Windows 10 ya, Windows 10. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, ini masih loading tampilan dari Microsoft Excel. Nah, ini sudah keluar beberapa menu dari Microsoft Excel. Ini tinggal kita klik. Nah, kita klik yang hijau tadi. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah bagian-bagian Microsoft Excel. Kalian bisa lihat ya, di layar situ ada namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu apa? Quick Access Toolbar itu dipakai untuk mengakses secara cepat. Kemudian ada tulisan book, itu ada tulisan namanya title bar. Nah, title bar itu dipakai untuk apa anak-anak? Title bar itu dipakai untuk apabila kita memberi nama file. Nah, kan sebut title, judul dari filenya ya. Kemudian di situ ada menu lagi yang disebut menu bar. Menu bar di situ berisi home, insert, page layout, kemudian formula, data, review, dan view. Itu semuanya adalah tempat-tempat atau berisi perintah-perintah, ikon-ikon yang biasa kita pakai untuk menjalankan Microsoft Excel. Berikutnya di bawah menu bar itu ada yang disebut dengan group. Nah, group itu isinya adalah ikon-ikon yang dipakai secara cepat untuk mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, di situ ada kotak kecil. Kalian lihat ya, sebelah kiri atas itu ada kotak kecil yang ada tulisannya sel. Nah, apakah sel itu? Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Sel itu adalah tempat kita menuliskan angka atau tempat kita menuliskan rumus, fungsi, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk proses, untuk mengoperasikan, untuk mengolah angka itu sendiri. Berikutnya kalau kita lihat ya, di situ ada sayap blok, ada warna merah itu ada tulisannya kolom. Itu adalah bagian kolom, bagian vertikal dari atas ke bawah, itu disebut dengan kolom. Kemudian yang datar yang ada tulisannya row atau bagian horizontal itu disebut dengan row, atau biasa bahasa Indonesianya disebut dengan baris. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, coba kita mengenal menu ikon pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu menu file. Menu file berisi perintah standar pengoperasian Excel
Kemudian berikutnya yaitu menu home. Hampir semua perintah standar terletak dalam menu home. Ya, perintah-perintah standar seperti perintah untuk membuat slide dan lain sebagainya itu berada di menu home. Kemudian yang ketiga adalah menu insert, berisi beberapa grup seperti grup tabel, grup illustration, grup chart, grup sparklines dan lain sebagainya. Itu berada di menu insert. Kemudian yang keempat adalah menu page layout. Menu page layout berisi themes, page setup, scale, sheet, option, group, arrange dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima yaitu menu formula. Menu formula berisi function library, definition name dan lain-lain. Yang keenam adalah menu data. Itu berisi grup eksternal data, connection, sort, and filter, data tool, outline, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu menu review. Ya, menu review adalah untuk melihat hasil kita, untuk melihat beberapa hal yang biasanya kita perlu untuk melihat sebelum kita proses lebih lanjut. Nah, itu menu-menu itu tersebut sudah berada di buku kalian, sudah berada di LKS kalian ya. Kalau kalian bisa melihat LKS, di situ ada keterangannya yang lebih luas lagi. Nah, itu ya. Itu adalah mengenal menu ikon pada Microsoft Excel. Nah, anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam buku kalian, di dalam LKS yang kalian dapat, di situ dijelaskan lebih lanjut tentang beberapa fungsi dan menu yang ada di dalam Excel. Tapi tentunya anak-anak, kalau kita belajar TIK itu tidak melulu pada membaca buku saja. Tetapi juga sama, kita tidak melulu hanya langsung praktek. Kalau kita langsung praktek tanpa tahu dasar teorinya, maka prakteknya akan tidak bisa maksimal. Demikian pula kalau kita hanya membaca teksnya saja, kita tidak praktek, maka akan tidak bisa. Sama saja ya, hanya mengerti menu-menu ini untuk apa, tapi tidak kita praktekkan, maka tidak akan bisa. Nah, untuk itu anak-anak, di samping kalian membaca buku TIK tersebut, karena kalian sekarang belajar di rumah, kalian coba lihat di laptop atau komputer yang kalian punya. Pak, kalau tidak punya bagaimana Pak? Kalau tidak punya bisa pinjam atau bisa main ke rumah temannya untuk berlatih bersama. Ya, itu ya anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang TIK. Selanjutnya untuk tugas dan selanjutnya nanti akan saya berikan di minggu depan ya. Tapi tentunya di situ di LKS kalian ada beberapa tugas, ada beberapa latihan bisa kalian pelajari. Nanti begitu tugas saya sampaikan, saya berikan minggu depan, tugas langsung bisa kalian kerjakan dengan baik dan dapat nilai yang baik. Itu ya anak-anak, dari saya untuk pelajaran kali ini, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, dalam belajar di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh ini, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa tetap disiplin ya. Waktunya main kapan, waktunya belajar kapan, waktunya kalian beribadah kapan, itu harus kalian atur sedemikian rupa sehingga kalian bisa melaksanakan semuanya, bisa belajar, bisa juga bermain, dan bisa juga untuk kegiatan ibadah, sehingga kalian akan berhasil di kehidupan kalian. Ya, jangan lupa tetap beribadah, jangan lupa tetap berdoa. Kita semuanya juga berdoa semoga keadaan ini lekas berakhir. Kenapa?
Karena memang pembelajaran jarak jauh seperti ini juga ada banyak sekali kendalanya. Seperti pembelajaran TIK ini banyak kendalanya. Pembelajaran TIK mestinya harus praktek. Lah bagaimana kita prakteknya? Kita tidak boleh berkumpul di lab. Nah, itu. Tapi jangan khawatir ya. Kalian bisa belajar mandiri di rumah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mencoba sendiri dengan laptop atau komputer yang kalian miliki. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.